Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Inilah kenyataan yang kamu hadapi. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sapa kartunya buat Pisces. Pisces, menangis, inilah kenyataan yang kamu hadapi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Pisces. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, ya, maka zodiaknya ada di sini, ya, ataupun energinya ada di sini, dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiaknya itu ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, serta Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate dengan kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik, di bottom of the deck, aku melihat ya, mungkin ya beberapa dari Pisces itu sempat menangis ya, meratapi karena ada sebuah kekecewaan ya. Dan ini adalah satu kenyataan yang memang harus kamu hadapi. Kamu merasa keadaan kamu itu begitu sangat terpuruk ya. Sampai kamu sudah tidak bersemangat, hilang gairah ya. Tetapi aku merasakan di sini ini mungkin kamu bukannya menyerah ya, bukan. Tetapi kamu lagi pengen istirahat untuk memikirkan hal-hal yang membuat kamu bersedih, kecewa, dan terpuruk ya. Nah, mungkin inilah kenyataan yang memang akhirnya kamu sadari. Aku tahu ini takdir buat aku. Dan jika aku ratapi, jika aku tangisi, semua itu juga tidak akan membuat perubahan pada hidup aku. Ya. Sementara di sini kamu membutuhkan sebuah keseimbangan hidup. Sementara di sini mungkin kamu butuh semangat untuk hidup. Ya. Terkadang kita ingin menyerah ya. Mungkin di sini khususnya Pisces ada beberapa dari kamu yang ingin menyerah dengan keadaan. Namun aku merasakan ya, ada kenyataan yang memang kamu hadapi, yaitu sebuah energi yang begitu besar ya, itu masuk ke dalam hidup kamu. Arti kata energi kesabaran. Di sini ada kesabaran kamu dalam menghadapi kehidupan ini. Dan itu membuat perlahan-perlahan semua keadaan kamu akan mulai membaik. Di sini aku melihat ya, kamu itu bisa menaklukkan keadaan ini. Kamu bisa menjadikan hidup kamu itu kayak akan bermanfaat lagi ke depannya. Karena saat kamu benar-benar kayak menyendiri, kamu seperti ingin istirahat gitu ya. Di situ mungkin kamu mendapatkan sebuah perlindungan ataupun petunjuk ya dari semesta. Bahwasanya kamu itu kuat. Kamu itu hebat gitu loh. Kamu itu punya power. Dan kamu punya kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari ada dalam diri kamu gitu loh. Dan ternyata ya setelah kamu berusaha ya, kamu akhirnya bisa menaklukkan keadaan ini. Dan ini kenyataannya mungkin membuat kamu menangis. Dan ternyata aku punya kesempatan, aku punya peluang untuk menunjukkan kalau aku itu adalah orang yang hebat gitu loh. Apalagi mungkin di sini dari segi percintaan kamu yang begitu rumit, mungkin di mana awalnya kamu itu begitu bahagia dengan pasangan. Ya mungkin tiba-tiba aja nih masuk energi-energi negatif. Itu yang membuat kamu capek gitu loh. Membuat kamu lelah dengan
dengan percintaannya kamu, dengan asmara kamu yang tidak pernah habis-habisnya, ketemu dengan masalah terus gitu. Ya, inilah yang terbaca. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa menaklukkan keadaan itu sendiri ya. Arti kata kamu bisa mendamaikan diri kamu, hati kamu ya. Sehingga akhirnya kamu menyadari, oh ya udah deh, ini memang takdir yang aku harus jalani. Inilah kenyataannya. Kalau seseorang ini memang harus mengkhianati aku, karena apa? Dia bukan yang terbaik buat aku. Makanya Tuhan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Makanya Tuhan menunjukkan kalau dia itu sudah berkhianat gitu loh. Ya. Nah, pada akhirnya di sini ada Ten of Swords. Kamu benar-benar pikiran kamu kayak ingin lepas, ingin bebas gitu ya, seperti burung ya. Dan ternyata dari kejauhan itu kamu sudah melihat nih, sesuatu hal yang baru di masa akan datang. Arti kata kamu punya masa depan di sini. Jadi tidak ada gunanya kamu untuk meratapi, sehingga akhirnya kamu coba untuk menaklukkan keadaan, dan pada akhirnya kamu melihat kesempatan yang begitu besar ya di masa depan kamu. Semoga aja ya. Dan inilah kenyataannya. Apa itu yang kamu lihat? Adalah kebahagiaan. Ada Four of Wands. Adanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan menanti kamu. Mungkin beberapa dari kamu yang sudah mengakhiri hubungan dengan pasangan, dan ternyata ada seseorang di sini yang akan bisa membuat kamu itu merasa kayak benar-benar kayak menemukan soulmate ya. Karena di sini seperti ada perayaan yang akan terjadi pada kamu nantinya ya. Ya mungkin ini juga kenyataan yang baik ya yang akan kamu dapatkan. Karena tidak selamanya juga kenyataan itu begitu pahit ya. Akan ada kenyataan yang begitu membahagiakan buat kamu, yaitu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ini yang membuat kamu akhirnya bisa menaklukkan keadaan ini. Ya. Aku tahu diri kamu itu kayak udah berusaha untuk mencoba untuk ikhlas, legowo ataupun untuk memaafkan. Dan ternyata walaupun kamu berjuang, pada akhirnya ya bisa. Kamu bisa memaafkan itu. Mungkin ini cara kamu untuk menaklukkan keadaan ini. Dengan memaafkan dia, bukan membenci seseorang itu. Ya, ini juga berlaku untuk kamu yang mungkin dalam dunia pekerjaan ya. Dimana mungkin kamu tahu nih, kamu itu sukses, tapi banyak nih orang-orang yang tidak suka kamu, kayak membuli kamu ataupun mungkin ingin menghancurkan kamu ya dengan cara mereka sendiri. Tetapi akhirnya kamu bisa menaklukkan itu semua, bisa menyelesaikan semua itu. Sehingga mungkin ya ibarat kata itu kayak ada perlindungan juga sih buat kamu. Yang membuat orang-orang itu kayak nggak bisa untuk menghancurkan kamu, karena kamu ini kayak udah dibentengi dengan sesuatu hal yang memang kayak perlindungan dari Tuhan lah gitu. Kamu itu seperti kayak dilindungi. Kamu mendapatkan perlindungan, entah itu mungkin dari nenek moyang kamu, atau mungkin dari kodamnya kamu, ataupun dari memang atas kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan ya. Dan akhirnya ya kamu benar-benar bisa melakukan itu, dan kebaikan itu akan benar-benar akan datang kepada kamu. Di sini ada The Chariot. The Chariot ini adalah sebuah gambaran ya, yang mungkin seseorang ini akan benar-benar sadar kalau kamu itu adalah orang yang terbaik gitu loh. Dan dia tahu baik dan buruknya tentang diri kamu. Ya. Dan The Chariot ini juga menggambarkan ya, seseorang ini seperti akan memperjuangkan kamu karena apa? Dia sudah tahu kekurangan kamu itu seperti apa, kebaikan kamu itu seperti apa. Apalagi mungkin kamu punya background yang begitu sangat membuat dia kayak apa ya, kagum gitu ya. Walaupun mungkin kamu seseorang yang merasa aku itu sedang disakiti sebenarnya, tapi dia begitu sangat terikat dengan kamu. Ya, dia merasa kamu itu akan baik banget gitu. Dia merasa kamu itu perfect banget gitu. Ya, karena seseorang itu kalau sudah mencintai kita, apapun yang mungkin dia lihat dari kita itu akan terlihat baik gitu loh. Ya, itu yang membuat dia merasa, "Wah, aku butuh perjuangan kamu nih," gitu. Jadi ini kenyataan yang memang akan kamu dapatkan setelah benar-benar terjadi kesedihan, kekecewaan, tapi kamu jangan takut, jangan khawatir gitu loh. Pada waktunya nanti kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar akan memperjuangkan kamu. Apalagi di sini ada Knight of Cup. Orang ini benar-benar kayak ya udah mempersiapkan semuanya, mempersiapkan dirinya untuk kamu, mempersiapkan keadaan dia mungkin apapun itu, mungkin dari segi materi atau dari segi hatinya, atau dari segi persiapan dirinya juga gitu ya. Dia udah kayak siap nih untuk mendekat ke kamu, siap untuk melamar kamu ya, atau mungkin beberapa dari kamu yang memang saat ini lagi berkonflik, mungkin kamu yang sudah menikah, dia seperti ingin memperbaiki semuanya.
Dia kayak udah merubah keadaan dia, ya. Nah, ini dia seseorang itu. Oke. Jadi emang terlihat ya, ada kenyataan yang membuat kamu menangis, kamu mungkin dikhianati, kamu disakiti. Tapi saat kamu benar-benar bisa menaklukkan keadaan, kamu ikhlas ya, kamu legowo dan kamu memaafkan, maka pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Yakinkan diri kamu ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah selanjutnya akan terbaca untuk kenyataan yang akan kamu hadapi buat Pisces. Kenyataan yang akan kamu hadapi. Kenyataan yang akan kamu hadapi. Nah, keseimbangan hidup kamu akan mulai kamu rasakan. Ya, balance. I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment. Benar-benar kamu akan mengalami suatu perubahan ini, perubahan dalam hidup kamu, ya. Dari kenyataan kamu yang benar-benar kayak terpuruk dulunya, entah itu kamu mungkin pernah ditipu, pernah disakiti, ya, dikhianati, ya. Nah, pada akhirnya kehidupan kamu itu akan mulai membaik di sini, Pisces, ya. Ada kestabilan di sini. Kenapa? Karena kamu sudah membuat diri kamu itu menjadi orang yang tegas, bijaksana, dan disiplin. Ya, karena disiplin inilah nantinya yang akan membawa suatu keberhasilan kita. Karena kalau orang udah tahu nih, oh aku harus begini, aku harus begitu, terus dia mungkin tidak akan menyanyiakan waktu yang ada. Makanya di sini aku lihat ya, kamu itu tidak ingin membuang-buang waktu kamu dengan kesedihan kamu. Kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan kamu. Di sinilah akhirnya kamu menemukan kebahagiaan kamu. Salah satunya sikap yang memang benar kamu tekuni adalah disiplin diri kamu, ya. Dan kamu benar-benar kayak udah tegas dengan diri kamu. Kamu jangan sakit lagi, kamu jangan sedih lagi, kamu jangan menangis lagi. Saatnya kamu untuk mencari satu keseimbangan hidup. Disitulah kamu akan menemukannya. Apalagi mungkin kamu menemukan seseorang ini yang bisa membuat hidup kamu itu kayak seimbang, ya. Begitu. Ini ada grip. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu merasa ada nih kehilangan seseorang kah, kehilangan mungkin pekerjaan kah. Tapi jika kamu bersyukur dengan kehilangan itu, maka kamu akan mendapatkan peluang yang memang yang terbaik gitu loh. Arti kata kehilangan sesuatu itu adalah peluang kamu untuk menemukan yang terbaik begitu. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita benar-benar berpikir positif, rubah mindset kita. Kalaupun ada kita kehilangan, anggap itu bukan untuk kita. Karena ada yang lebih baik lagi untuk kita. Ya, begitu. Mungkin termasuk cinta kamu, pasangan kamu, ya. Mungkin pekerjaannya kamu, ya semoga aja nantinya akan ada yang terbaik lagi. Gitu. Oke? Di sini aku melihat kamu itu kayak self esteem, kamu benar-benar kayak kayak ya aku tuh sayang dengan diri aku cinta dengan diri aku benar-benar ingin memberikan apresiasi untuk diri aku gitu loh. Dan kamu tahu kualitas diri kamu seperti apa, sehingga akhirnya kamu layak untuk mendapatkan keseimbangan, layak mendapatkan ya seorang pengganti yang mungkin sudah menyakiti kamu. Oke? Dan aku juga melihat ada acceptance. I'm learning to accept the thing that I cannot change, ya. Beberapa dari kamu akan menerima sebuah kenyataan. Ya, kenyataan yang tidak bisa dirubah, ya kamu biarkan. Tapi saat ini bagaimana cara untuk memperbaiki ke depan, itu yang kamu lakukan. Intinya apapun kenyataan yang memang benar harus kamu terima, ya kamu terima. Kita tidak bisa nih, aku hari ini seperti ini. Kita nggak bisa kalau harus berubahnya gitu. Apalagi mungkin masa lalu. Masa lalu itu kan tidak bisa kita rubah. Tapi kita terima dengan kenyataan yang ada. Dan masa depan itu kita perbaiki dari sekarang. Kita siapkan dari sekarang. Itu yang kamu lakukan. Ya, itu hebatnya kamu ya, Pisces. Oke? Dan di sini ada purpose. Dan pada akhirnya kamu akan memiliki tujuan hidup kamu. I know that I'm here to do. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang gitu loh, di sini. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, secara otomatis kita tahu apa yang kita lakukan. Dan kita tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita bernapas saja itu adalah suatu kesempatan kita yang diberikan Tuhan kepada kita.
Jadi tidak ada kata di mana kita itu harus menangis terus, nggak ada. Saatnya kita untuk benar-benar tunjukkan kalau kita itu kuat. Kalau kita itu orang yang benar-benar pantas untuk mendapatkan apa yang memang menjadi tujuan hidup kita, gitu. Jadi buatlah planning untuk hidup kamu, ya gunakanlah tujuan hidup kamu untuk bisa mewujudkan semuanya itu. Karena segala sesuatu yang memang kita perjuangkan, Tuhan pasti akan membantu kita untuk mencapai itu, memiliki itu, oke? Buat Pisces, nah mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat Pisces. Semoga bermanfaat, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Pisces, dadah.